selamat pagi teman-teman, baik yang di ruang kelas maupun di Zoom meeting. Ya, hari ini ya pertemuan pertama kita. Mohon maaf, minggu yang lalu saya belum bisa melayani teman-teman ya. Jadi baru bisa minggu ini dan alhamdulillah keadaan juga lebih sehat ya, dan juga teman-teman saya harapkan juga sehat semua. Teman-teman gimana? Alhamdulillah. Ada yang demam, ada yang bersin-bersin. Sehat Bu. Sehat Bu. Kalau ada yang demam dan sekarang apa-apa dihubungkan sama COVID gitu ya, bahkan diare pun sekarang dicurigai salah satu gejala COVID gitu. Jadi ya menjadi sedikit parno kita, ya, paranoid. Tapi yang penting dari semua tipe COVID itu senjatanya cuma satu, jangan lepas masker, gitu. Dan follow health protocol, ya. Jadi vaksin itu hanya menambah daya tahan tubuh kita, tapi dia tidak bisa melindungi secara sepenuhnya. Yang bisa melindungi ya masker kita ini. Gitu. Nah, saya sering melihat teman-teman mahasiswa itu kalau sudah ketemu temannya lupa. Maskernya ada yang melorot gitu ya. Kan percuma kalau maskernya melorot, kan virusnya masuk melalui hidung ya. Ya toh kalau sudah masuk di saluran pernafasan, nah itu yang berat. Jadi kenapa apalagi COVID itu kan menyerang saluran pernafasan, paru-paru dia. Nah, untuk itu cara pakai masker pun juga harus benar. Gitu. Saya sering melihat teman-teman kalau udah berkerumun lalu lupa ketemu sama temannya, wah lama nggak ketemu ya, nah, jadi lupa semua gitu ya. Oke, itu kemudian ya mungkin teman-teman belum pernah ketemu dengan saya ya. Kemarin komornya sama siapa? Komornya apa ya? Komunikasi organisasi bukan? Pak Badianti ya. Oke, jadi ini pertama kali. Nama saya Yeni Rosilawati. Saya dosen di UMY mulai tahun 2005. Jadi udah berapa tahun ya? 16 tahun ya. Ya baru 16 tahun. Waktu itu nggak terasa. Ya. Ya 16 tahun. Tapi 4 tahun saya habiskan karena ambil S3 ya di Malaysia dan lulus tahun 2018 kemarin. Baru 2,5 tahun yang lalu ya kira-kira ya. Lalu untuk S2 ambilnya di UGM waktu itu. Lalu S1 saya juga komunikasi. Ya. Jadi sama-sama teman-teman juga lulusan komunikasi juga gitu ya. Oke, anak saya 2. 1 sudah sarjana dari komunikasi juga. 1 seusia teman-teman. Usia 18 tahun, baru masuk kuliah juga. Tapi bukan di UMY, dia milihnya di Institut Seni Indonesia. Cuman bidangnya juga nggak jauh-jauh juga, karena dia ngambilnya prodi fotografi. Ditutup aja, Mas. Ya. Ya agak-agak dekat sama komunikasi. Ya. Oke, di sini saya lihat Mbak Selvina itu berdua ya, bukan? Kemarin saya lihat mahasiswa bertiga, jejer-jejer nggak pakai masker, gitu ya. Nah ini kan percuma, teman-teman online tapi nggak pakai masker, duduknya jejer-jejer. Ya toh? Percuma kan, berarti online-nya nanti gitu ya.
Oke, mata kuliah kita adalah pengantar public relations, ya. Ada yang pernah mendengar atau belajar tentang PR atau setidaknya tahu sedikit, meskipun sedikit. Teman-teman udah bisa lihat PPT saya belum ini? Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Ya. PR itu apa sih sebetulnya? Setahu teman-teman aja dulu. Nggak ada benar, nggak ada salah. Hubungan antar manusia. Berarti nggak ada beda sama komunikasi interpersonal dong. Ya toh? Ya betul, kata kuncinya memang hubungan, tapi bukan hubungan antar manusia. Nanti kita diskusikan. Oke, bagus. Kalau menurut saya sendiri, public relation itu tentang citra publik, jadi kita membuat citra baik. Ya. Oke, yang lain? Apa yang kamu ketahui? Ya. Salam. Dari kata-kata publik, ya. Publik itu adalah publik. Publik itu ya, nanti kita pelajari juga siapa sih yang disebut dengan publik, gitu ya. Relations, berarti hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan kepada publik, kan kira-kira gitu ya. Nah, tadi betul apa yang dikatakan oleh Mas siapa? Hubungan antar manusia, tapi bukan hubungan antar manusia, ya. PR adalah aktivitas untuk membangun komunikasi antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya atau dengan stakeholders, ya. Stakeholders itu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Baik itu di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Di dalam organisasi itu siapa, Bu? Misalnya ya misalnya karyawan. Ya, atau anggota organisasi. Yang punya PR tuh nggak harus perusahaan ya. Organisasi pun yang non profit pun juga boleh kan punya PR ya. Komakom punya PR nggak? Punya kan mereka ya. Senat punya PR nggak gitu ya. Mereka kan bukan organisasi yang profit, bukan seperti perusahaan, tapi juga boleh punya PR. Gitu. Ya. Rumah sakit punya PR nggak? Punya. UMY punya PR nggak? Punya. Ya. Karena itu dibutuhkan oleh UMY untuk membangun hubungan antara Untas Muhammadiyah Yogyakarta dengan publik Untas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, misalnya mungkin teman-teman tiap hari lihat ada berita UMY di media massa, ya kan? Ada rilis, ya. Media di media massa tiap hari pasti ada berita UMY. Itu adalah kerjaan PR, gitu. Ya, membuat berita lalu kita kirimkan, membuat rilis, ya. Atau mungkin teman-teman kapan hari melihat ada aktivitas vaksinasi, ya toh, beberapa kali di Untas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu adalah salah satu kegiatan bagaimana Untas Muhammadiyah Yogyakarta berusaha untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, supaya masyarakat di sekitar kita itu sehat, kan? Ya, kalau bisa sehat, maka teman-teman yang kebetulan kos atau apa juga jadi nyaman, kan? Nah, ini adalah salah satu contoh ya, program PR melalui community relations, melalui tanggung jawab sosial, misalnya. Ya. Lalu di bulan Ramadan yang lalu, misalnya kita ada
kegiatan apa? Sahur dan buka kita menyediakan, ya itu adalah salah satu bagian dari program humas ya, program kehumasan gitu ya. Melalui community relation dan stakeholder relation. Karena kita menganggap keberadaan mahasiswa itu sangat penting dan mereka harus terawat gitu ya. Artinya jangan sampai makan mereka ketika sahur dan berbuka itu terlantar karena tidak ada yang mengurus sih, karena kami sadar teman-teman semua jauh dari orang tua. Ya. Jadi itu ya tools-tools, salah satu contoh-contoh ya tools-tools PR yang dilakukan ya. Kedua tadi ada yang menyebutkan sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan image, Bu. Betul. PR adalah image builder. Ya. Jadi dia membantu perusahaan atau organisasi untuk membangun image. Ya, image itu reputasi. Ya, reputasi itu apa ya? Sesuatu yang kita persepsikan terhadap objek. Misalnya ketika orang merespon tentang UMY, ketika misalnya saya cerita, saya kerja di UMY loh gitu ya. Kira-kira respon dari sekeliling saya seperti apa? Negatif atau positif? Kebanyakannya adalah positif. Wah, sekarang UMY bagus ya Mbak ya, fasilitasnya udah fasilitasnya luar biasa, prestasinya juga luar biasa, banyak prestasi-prestasi internasional misalnya. Nah, itu salah satu bagian dari reputasi. Reputasi itu kan nama baik ya. Ya. Jadi itu ya. Nah, UMY ini dulu tidak dikenal oleh masyarakat. 40 tahun yang lalu tuh nggak ada yang mengenal, kurang dikenal lah. Kita baru saja tumbuh, baru saja lahir gitu ya. Dan pandangan masyarakat pada waktu itu tidak seperti sekarang. Ketika orang melihat UMY, gitu. Dulu dikatakan kita adalah utas gambar matahari lah, gitu ya. Universitas Gamping mengidul, gitu ya. Kalau yang Gamping tuh area dekat kampus, mengidul tuh Gamping ke selatan gitu loh. Ya mengejek kita sebetulnya, gitu ya. Tapi itu nggak ada ya sekarang orang yang berani ngomong gitu ya. Karena reputasi kita sudah jauh melebihi ekspektasi masyarakat, ya. Nah, itu karena apa? Karena PR kita waktu itu telaten. Memberitakan, ya, menyiarkan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan aktivitas akademik, prestasi-prestasi mahasiswa, prestasi dosen, penelitian dosen, ya, terus menerus. Jadi ini seperti merawat bayi loh, Mas. Anak. Ya toh, kamu dari kecil dulu kan juga orang tuamu kan telaten ya toh, kasih makanan bergizi, disekolahkan tempat terbaik ya, dari TK, SD. Nah, merek ya, brand itu juga seperti itu. Kalau nggak pernah dirawat, nggak pernah dikasih input yang baik ya, tidak pernah di maintenance ya, dia juga tidak akan bisa baik. Nah, mulailah gitu ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tadinya nggak dikenal oleh masyarakat menjadi terkenal. Siapa sekarang yang di Jogja yang nggak tahu UMY? Kita termasuk yang paling unggul kan sekarang, akreditasi unggul. Satu-satunya PTM di Indonesia yang berakreditasi unggul. Nah, itu kan selain kerja keras, juga di sini peran PR untuk mensounding dan mengomunikasikan kepada publik, baik melalui pemberitaan-pemberitaan, ya, melalui
hubungan-hubungan yang dibangun dengan berbagai pihak itu dia berhasil. Nah, sekarang coba kalau saya tanya teman-teman, ketika teman-teman bilang saya kuliah di UMY, kira-kira sekelilingmu bilang gimana? Astagfirullah atau wow gitu ya? Nah, gimana Mas? Lebih banyak yang positif. Yang beragam respon tadi gimana? Ada yang negatif? Bukan negatif, tapi arahnya karena, nah, iya, mungkin beragam. Tapi yang negatif itu karena mungkin dia tidak terlalu mengikuti. Jadi kurang informasi. Jadi kadang persepsi kita terhadap suatu hal itu bisa negatif karena kita kurang informasi. Nah, tugas PR adalah mencukupkan informasi itu tadi, gitu. Kadang karena dia nggak tahu UMY kan, bukan karena apa-apa kan. Karena dia nggak tahu kalau kita banyak prestasi aja itu, gitu ya. Mungkin nggak pernah baca, gitu. Gitu. Mungkin dia nggak update, ya nggak terlalu update. Bisa juga, kan ada banyak hal, ya. Kalau Masnya gimana? Astagfirullah, kenapa kamu di sana gitu ya? Atau wow gitu ya? Iya, hampir dikenal seluruh Indonesia. Ya, kita harus berbangga, ya toh? Kita sudah masuk, kita satu-satunya perguruan tinggi Muhammadiyah yang terakreditasi UNPI. Dan jumlah mahasiswa yang di saat pandemik masuk justru semakin banyak loh. Kita kemarin 5.200. Di saat PTS-PTS yang lain decline kan, karena pandemik mereka kebingungan harus apa gitu ya. Nah ini juga salah satunya karena promosinya gencar, PR-nya gencar ya, jadi kita dikepung oleh strategi-strategi PR, strategi promosi, ya toh. Tiap minggu kemarin ada TikTok, ya enggak? Itu kan unik gitu ya. Universitas kok rektornya TikTokan misalnya gitu ya, itu kan unik gitu ya, sesuatu yang unik gitu. Di saat pandemi kita malah ada UMY Grace ya kan, ada event, ada banyak event misalnya ya, dan dikemas dengan menarik, itu membuat publik jadi apa ya, memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Ya jadi PR itu image builder. Dia bukan marketing, beda. Kalau marketing itu kan memasarkan produk, mempromosikan produk. Melalui, misalnya teman-teman bikin iklan, itu marketing. Ya. Tapi kalau iklan, PR bikin iklan, iklannya bukan untuk mempromosikan produk, tetapi untuk membangun citra, kan beda. Ya. Bangun reputasi gitu. Kemudian kalau marketing arahnya adalah sales. Keberhasilannya adalah semakin banyak dia menjual, dia semakin bagus. Kalau PR ukurannya ya citra yang semakin baik, reputasi yang semakin baik, pandangan masyarakat semakin baik, pandangan stakeholder semakin baik. Ya. Jadi targetnya bukan ke arah sales, penjualan, bukan, ya. Tetapi lebih ke reputasi, lebih ke brand image. Gitu. Ya. Bisa dipahami nggak atau masih bingung? Ya. Jadi PR nggak akan ditanya, kamu udah jual habis berapa, udah berhasil jual berapa? Enggak. Tapi seberapa baik ya publik melihat kita sebagai institusi. Nah, biasanya nanti ada survei.
ya. Kalau ternyata lebih banyak yang nggak tahu tentang Tas Muhammadiyah Yogyakarta atau masih ada pandangan-pandangan yang negatif, nah berarti kan reputasinya belum baik. Tapi kalau mereka tanggapannya bagus, ya, nah bisa dikatakan berarti kerja PR itu berhasil gitu loh, ya. Jadi bukan pada penjualan, ya, karena anak-anak komunikasi ini sering overlap, ya nggak cuma anak komunikasi ya, hampir semua masyarakat ya. Kalau orang tuh kalau ditanya PR tuh marketing ya bukan. Kalau marketing ya dia promosi gitu loh. Teman-teman bikin iklan, teman-teman bikin personal selling, ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Yang di Zoom bisa paham? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan berarti ya teman-teman cukup jelas ya. Kalau ada yang nggak jelas ya tanya langsung ya. Oke. Nah, ini salah satu definisi. Ada banyak definisi, ada ratusan definisi. Tapi kalau semua ratusan saya munculkan ya nanti sehari nggak cukup gitu ya. PR adalah fungsi manajemen yang membantu mendirikan dan memelihara hubungan komunikasi. Jadi bukan komunikasi antar perorangan ya, tapi komunikasi antara organisasi atau perusahaan dengan publik. Ya. Nah, secara garis besar ya fungsi PR bisa dilihat di situ adalah memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya atau organisasi dengan publiknya. Nah, tiap organisasi itu mungkin antara satu dengan yang lain publiknya beda gitu. Misalnya UMY sama Bank Mandiri ya beda gitu ya, yang di sana mungkin publiknya bukan mahasiswa tapi apa yang disebut dengan nasabah atau customer misalnya. Ya kan? Meskipun ada kesamaan juga ya. Sedikit ada kesamaan tapi konteksnya beda gitu ya. Kalau mereka ya nasabah itu salah satu publik yang penting bagi mereka ya. Pemegang saham, nah kan mungkin kita nggak mengenal ya pemegang saham. Di organisasi yang lain pemegang saham jadi sangat penting karena kalau mereka kehilangan investor, mereka juga keberlangsungan hidupnya juga jadi terganggu kan gitu, ya. Jadi ini ya garis besar fungsi PR antara lain memelihara komunikasi yang harmonis, melayani kepentingan publik, dan memelihara perilaku serta moralitas perusahaan. Lalu peran PR juga menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik, ya, dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik. Komunikasinya gimana Bu? Ya tadi tools PR tadi, publisitas, ya. Berbagai program yang kita lakukan, misalnya itu adalah salah satu cara atau tools PR gitu ya. Dan sekarang sudah era media sosial kan, sudah digital PR. Perusahaan tuh pasti sekarang punya Twitter, punya Instagram, atau berbagai informasi bisa disebarkan melalui sosial media. Gitu. Dan itu lebih efektif toh. Sekarang jualan yang di Instagram itu lebih laris ya Mas ya. Meskipun mungkin produknya biasa-biasa saja, tapi ketika di Instagram tuh langsung responnya cepat gitu. Sepertinya loh ya kalau saya lihat ya.
jualan makanan, jualan apapun lah ya. Nah, memang ini sudah ya era ya, medsos tuh era. Ini teman-teman yang jauh lebih paham ya, kalau generasi seperti saya ya punya Instagram tapi kan bukanya mungkin cuma sebulan sekali gitu ya. Kalau teman-teman, wah lihat Insta story-nya gitu ya. Awal aja saya nggak tahu Insta story ki opo gitu ya. Saya harus tanya sama anak saya, apa sih Insta story itu gitu ya. Ya karena memang generasi ada gap ya, ada generation gap kan. Mungkin kalau teman-teman tuh ya lebih seneng ke kafe, apa working space. Nah, kalau saya working space-nya kan ya di rumah gitu toh. Ketemu sama keluarga ya itulah working space saya gitu. Tapi kalau mungkin bagi anak kos kan beda. Mosok Bu tiap hari cuma mandang langit-langit kamar kos terus gitu. Mosok ya makannya Indomie terus Bu itu ya. Apalagi tanggalnya tanggal tua ya. Wajar kalau mereka kemudian ke kafe, working space dan lain sebagainya. Ya, kalau saya ya nggak pernah lah. Bagi saya ya rumah itu ya udah semuanya ada di situ gitu ya. Oke, jadi gitu. Ya, apa yang disebut PR adalah tadi memelihara, intinya gini, kata kuncinya adalah memelihara hubungan. 2, image builder. Dah, 2 itu aja diingat. Ya. Oke, ada pertanyaan? Siapa dulu? Ini dulu. Berarti kita itu juga mempelajari kayak tentang berarti itu dan advertising gitu. Ya, PR tuh lengkap ya menurut saya ya. Dia orang PR tuh belajar manajemen juga, belajar politik juga, belajar budaya juga, belajar psikologi juga, belajar komunikasi juga. Skill PR tuh memang kompleks yang diperlukan. Kalau fotografi ya, tetapi kita tidak perlu sampai tahu gimana sih caranya motret ini dengan, kalau saya ya, saya nggak perlu sampai tahu caranya motret dengan makro tuh gimana sih, gitu. Nggak terlalu harus sampai detail, gitu. Yang penting kita tahu bahwa oh ini foto ini untuk kegiatan ini nanti misalnya dipasang di media ini, nanti fotonya gunakan yang ini misalnya. Jadi besok teman-teman itu ya teman-teman nggak akan bekerja sendiri, teman-teman tuh akan juga ada teamwork. Ya teman-teman bisa komunikasi dengan jurnalisnya. Biasanya kalau di perusahaan itu juga tetap ada internal timnya, ya. Jadi teman-teman nggak sendiri. Gitu. Lalu apa tadi? Advertising. Saya nggak terlalu sangat expert dalam advertising, tapi sebuah pesan iklan yang bagus atau rilis yang bagus itu adalah dia mampu untuk memiliki news value misalnya. Itu aja. Nggak perlu sampai wah caranya layout ya aku nggak ngerti lah Mas, caranya layout aku dia nggak ngerti gitu ya. Tapi saya bisa bikin konsep, tolong poster ini untuk ini nanti kegiatannya posternya begini konsepnya. Gitu ya. Kamu bikin gini, ini nanti fotonya di sini misalnya, di tengah misalnya. Warnanya buat yang colorful, tapi tetap ada corporate color. Corporate color kita kan kuning sama hijau misalnya. Nah itu. Tapi kalau disuruh layout ya nggak bisa Mas aku. Itu ada tim saya sendiri gitu. Ya. Terus misalnya foto ya
kita bisa tahu lah, oh ini foto ini bagus karena angle-nya gini daripada foto yang itu. Ini lebih bagus kalau kita pasang ini, karena lebih mencerminkan apa. Jadi secara ini aja Mas, secara ya Theo mungkin ya garis besar ya. Tapi kalau kamu bisa layout ya lebih bagus gitu kan. Cuman kalau saya ya nggak sampai seperti itu. Tapi saya bisa tahu, oh ini layout kamu itu kurang bagus. Harus diubah misalnya. Ya, pernah satu poster itu revisinya sampai 6 kali. Ya itu biasa gitu. Cuman karena salah apa gitu kan, dalam kata-katanya nanti kan juga kamu periksa loh ya. Misalnya gelarnya pakai profesor, nggak pakai profesor, itu sudah fatal nanti. Kalau itu dikomunikasikan ke publik, orangnya bisa marah, Mas. Misalnya. Terus kayak beberapa waktu yang lalu kita ngundang Sandiaga Uno. Ya, beliau kan menteri. Ya, fotonya harus di tengah gitu loh. Meskipun yang lain itu dianggap lebih senior, tetapi karena beliau kedudukannya tuh lebih tinggi sekarang, dia harus di tengah. Nah, hal seperti ini PR harus tahu, itu bagian penting dari protokoler. Kalau Pak Sandiaga tahu, fotonya nggak di tengah, marah dia. Bisa disomasi kita kan, sebagai institusi besar ya, malu kan. Nah, hal seperti itu. Ya. Tapi saya nggak perlu tahu sampai detail banget cara nih gawe poster KPI wes programnya opo, ayo nggak tahu saya. Ya mau pakai program apa terserah, pokoknya posternya bisa jadi bagus. Ya. Dan revisi itu harus dari saya. Apa yang mau direvisi? Ya, ACC pun juga harus dari kita sebagai PR. Ya. Kebetulan saya beberapa kali kan menangani international conference, ya. Wah, itu protokolernya sangat-sangat melelahkan, gitu. Ketika ada kemarin Sandiaga Uno itu ya, meskipun online, gitu ya, tapi Pak Rektor harus mendampingi dia di Zoom, ya. Foto dia harus di tengah, jadi tiba-tiba poster yang sudah jadi tanpa Sandiaga, karena waktu itu beliau belum konfirmasi, tiba-tiba beliau konfirmasi bisa, langsung harus foto dia di tengah. Itu 2 hari sebelum hari H. Bayangkan. Ya. Oh, bukan yang Rakernas, ini yang IKOSI kemarin. Ya. Itu 2 hari sebelum hari H harus mengganti semua desain, baik giant baliho dan lain sebagainya. Wah, itu sampai derdek gitu, Mas. Gemeter gitu kan. Karena dikejar waktu. Ya, tapi ya itulah PR gitu ya, teman-teman besok mungkin akan mengalami hal seperti itu. Gitu ya. Jadi perlu tahu fotografi, perlu tahu advertising. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya tidak terlalu menguasai. Tapi saya tahu secara konsep bagaimana sebuah iklan yang baik. Ya, karena kita juga belajar ya, mahasiswa komunikasi yang masih belajar. Ya, bagaimana foto yang baik. Gitu ya. Bagus. Terus? Udah jelas? Saya mau tanya, di beberapa perusahaan sekarang kan ada yang namanya marketing communication. Nah, di dalamnya itu kan ada sales, advertising, sekaligus PR. Nah, kalau dilihat secara struktur itu kan mereka jadi satu kesatuan. Terus kemudian apa yang membedakan mereka tugasnya di dalam itu? Ya, memang ada perusahaan yang masih mencampur ya, mungkin mencampur itu dalam satu divisi. PR dan marketing sebagai satu kesatuan, ya. Ini sebetulnya tergantung sih dari perusahaannya, ya. Artinya secara
struktur gitu ya, mereka mau mengaturnya seperti apa gitu. Di situ apa? Marketing communication ya. Nah, berarti dia adalah marketing communication itu kan komunikasi pemasaran, dia lebih ke bagian promosi. Nah, kalau ada fungsi PR di situ, berarti PR-nya membantu marketing untuk tadi membangun image brand atau image produk melalui kegiatan-kegiatan marketing PR. Bisa jadi seperti itu. Kegiatan marketing PR misalnya seperti apa, Bu? Ya misalnya teman-teman bikin pameran misalnya ya, atau launching produk. Nah, itu sudah area PR itu kalau sudah launching produk. Atau mungkin mau dia mau bikin event yang bersifat promotif, itu PR bisa membantu gitu. Tapi lebih pada untuk meningkatkan image produk gitu loh. Fungsi marketing PR di situ adalah membantu bidang marketing untuk membangun image produk gitu melalui kegiatan-kegiatan marketing PR. Teman-teman bikin apa event ya, pameran atau conference pers, press conference misalnya, launching produk, itu sudah area-area PR gitu. Atau mungkin juga mengedukasi masyarakat tentang produk itu. Misalnya teman-teman jualan apa komputer. Nah, teman-teman dari marketing PR bisa membuat apa semacam dia workshop atau apa gitu ya, yang intinya adalah mengedukasi publik atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk ini digunakan gitu. Berarti sebetulnya antara PR sama advertising itu bisa jauh-jauh. Ya, tetap berhubungan. Dan tergantung dari tergantung dari bidang apa yang ditangani tadi. Gitu. Kalau seperti UMY dia membagi jelas promosi ya promosi di biro admisi tempatnya gitu ya. Jadi kalau UMY beriklan itu yang ngeluarin admisi. Nah kalau humas ya dia lebih mengelola hubungan UMY kepada masyarakat melalui tadi berita pemberitaan dan lain sebagainya. Artinya kalau di sini kan dibagi secara tegas, ya. Nah itu tadi di perusahaan apa? Bisa jadi dia mungkin consumer product mungkin ya. Iya. Tapi sifat PR adalah membantu ya Mas ya, di situ membantu marketingnya. Hotel misalnya itu biasanya kan dia nggak dibedakan. Ada juga yang bedakan, ada yang disatukan. Tergantung sih. Gitu? Ada lagi? Astra. Ya. Astra kan banyak apa produknya? Astra Internasional kan banyak produknya. Ya. Ya bersama dia berarti disatukan dalam satu divisi. Tapi tetap kegiatannya pasti bisa kita identifikasi. Itu kegiatan marketing PR atau kegiatan promotion, pure promotions gitu loh. Ya kalau Astra kan dia banyak event, toh pameran. Ya, gathering itu PR Mas. Misalnya bikin gathering nasabah, gathering klien itu sudah bidangnya PR gitu. Ya makanya perlu PR di situ. Gitu ya. Ada lagi? Kan biasanya kalau perusahaan itu dia membuat ini besok ini bukan negosiator itu bukan mendapatkan proyek besar.
Itu tugas PR itu untuk memenangkan Tergantung bagaimana PR di situ ditempatkan sebagai apa dan bagaimana perannya. Tapi memang salah satu tugas PR adalah seorang PR itu juga negotiator dan lobbying. Orang PR tuh harus bisa melobi. Tapi bukan lobby untuk kepentingan kita sendiri loh ya. Untuk kepentingan perusahaan, dan itu satu goodwill, satu kemauan baik. Bukan untuk kepentingan diri saya pribadi, bukan. Tetapi untuk ya kepentingan umat gitu loh ibaratnya ya, kemaslahatan orang banyak gitu. Misalnya apa? Ya banyak ya yang bisa dilakukan oleh PR untuk melobi. Kadang kita harus melobi kepala daerah, ya, kepala wilayah, ya. Misalnya kan kebijakan tentang UMR misalnya, itu kan yang menentukan kan pemerintah daerah. Nah, kita bisa melobi. Misalnya, ya ini biasanya permintaan dari bottom up ya, UMR DIY itu kan terbilang sangat rendah misalnya. Ya, kita bisa melobi itu. Gimana kalau misalnya ada wacana UMR itu juga ditingkatkan kesejahteraannya. Misalnya, kan bukan untuk diri sendiri toh kalau itu ya, tapi untuk banyak orang. Misalnya. Atau kemarin pas PPKM itu kan juga ada banyak perusahaan yang keberatan gitu kan Mas, terlebih yang di sektor-sektor krusial ya dengan adanya pembatasan ya. Makanya kemarin kan sebenarnya ya diatur sama pemerintah toh. Kalau yang sektor non kritikal kayak kita itu wajib 100% WFH. Tapi kalau sektor-sektor seperti sektor perbankan yang dianggap esensial itu ada WFO-nya gitu kan. Karena bagaimanapun pandemi itu kan membawa dampak yang sangat luar biasa kepada dunia bisnis, dunia industri. Ya toh? Hotel-hotel itu coba kemarin menjerit-jeritnya kayak apa? Ya toh Mas? Okupansi rate mereka tuh hanya 10% loh selama pandemi. Kebayang nggak sih? Yang labanya 35M sebulan itu hanya 50 juta, 100 juta itu pun dari jualan nasi bungkus. Kan kemarin hotel-hotel pada jualan makanan itu. Ya toh? Selama pandemi itu luar biasa. Dan mereka luar biasa kan, maintenance untuk hotel itu kan sangat tinggi gitu. Sehingga para hotelier ini aktif melobi ke pemerintah. Bu ya boleh Pak, apa wisatawan luar Jogja itu datang kayak gitu ya, itu lobby kan gitu ya. Tapi bukan untuk kepentingan dia sendiri, karena di belakang dia kan karyawan Mas yang harus makan dan keluarganya. Kebayang kalau karyawannya 200 kali 4 orang dalam keluarga, berarti ada 800 orang di belakang dia kan. Nah, itu kemarin teman-teman hotelier ya, pengelola hotel ya beberapa kali lobby ke pemerintah. Bu ya Pak, jangan ketat-ketat lah, kayak ibaratnya gitulah ya. Ini kan kita kan juga harus kasih gaji ke karyawan, ya toh. Berat sekali mereka itu. Saya tahu betul ya, karena beberapa teman kan juga mengelola hotel gitu. Kebayang hanya 10% loh Mas. Dari biasanya okupansi 80, 90 ya toh. Saya pernah berada di satu hotel tuh benar-benar cuma saya dan keluarga. Sepi kayak rumah hantu tuh loh Mas, malah jadi takut. Iya. Sepi sekali, padahal hotel itu biasanya nggak pernah ada parkir tersisa gitu ya. Tapi di hari itu benar-benar hanya keluarga kami yang ada di situ.
Kasihan juga kan ya, kasihan. Lihat pelayannya, lihat resepsionisnya itu ngenes gitu ya. Gitu. Jadi PR juga berperan dia sebagai negotiator. Tetapi dalam konteks yang nggak boleh hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri gitu, ya. Oke, bagus. Yang lain mau banyak pertanyaan ya? Gimana? Banyak instansi itu mengandalkan media sosial itu sebagai media. Nah, jadi banyak juga instansi yang membuat website misalnya media kreatif. Iya. Media kreatif ini lebih banyak di bawah naungan PR atau membentuk tim sendiri. Tergantung penempatan organisasi juga ya. Kalau itu media sosial media manager ya, itu berfungsi apa, dia fungsinya untuk apa dulu? Lebih banyak untuk aspek promotifnya atau apa? Atau lebih banyak informasi ke publik tentang keputusan ataupun apa? Nah, itu tergantung. Dia bisa ditempatkan di mananya tergantung dari kebutuhan perusahaan. Ya bisa dia masuk PR sih. Kalau di sini dimasukkan dia di bagian humas. Pengelolaan medsos itu di bagian humas. Gitu. Tapi untuk informasi-informasi yang memang berhubungan dengan komunikasi ke publik. Misalnya kemarin UMY menyelenggarakan wisuda luring dan daring. Nah, itu kan itu lebih banyak ini ya kan Mas, unsur humasnya kan, artinya kan di situ humas yang harus menginformasikan. Tapi kalau pengelolaan media baru untuk meraih mahasiswa baru yang lebih banyak dan kita membuat iklan yang lebih baik di sosial media, ya admisi juga punya pengelolaan media sosial juga, tapi khusus dia untuk promosi, bikin poster, bikin apa. Tapi untuk kepentingan meraih mahasiswa baru target tahun 2022. Jadi ada 2 admin medsos di sini. Yang satu yang ditangani BHP khusus untuk tadi, misalnya komunikasi UMY tentang perkuliahan. Nah, itu kan lebih areanya humas. Gitu kan? Tapi kalau Masnya buat poster untuk menarik calon mahasiswa baru tahun 2022 ya itu kan aspek lebih ke area promosi gitu. Ya. Website pun juga begitu. Website itu juga mungkin kalau website di sini ya bisa dia masuk area humas ya, lebih banyak area humas deh. Gitu. Kalau promosi ada sendiri, misalnya kita bikin roadshow, kita bikin pameran pendidikan, ikut pameran pendidikan kan gitu ya. Iklan di media gitu ya. Ya jadi tergantung sih Mas, mau tempatnya di mana, tujuannya dulu mau apa gitu. Oke? Kalau tadi pengumumannya wisuda luring daring ya itu kan lebih ke humas rather than promosi. Ya toh? Mau mengomunikasikan kalau Pak Sandiaga hadir di UMY itu kan humas gitu ya. Atau Pak Jokowi meresmikan apa, itu humas gitu yang menangani. Jadi perlu ada pemberitaan khusus tentang Jokowi datang ke UMY. Nah, itu yang merancang PR. Kalau promosi apa Bu? Ya misalnya bikin poster, bikin iklan untuk menarik atau menjaring mahasiswa baru. Nah, itu berarti dia tools promosi gitu, ya. Jadi beda kan? Oke, ada lagi? Masih bingung? Berarti intinya itu kayak media kreatif itu lebih baik di
Ya, tim kreatif itu untuk apa dulu? Mendukung image perusahaan atau untuk mendukung promosi? Hah? Ya, satu di bawah dia tiap bidang bisa punya tim IT juga, tim kreatif juga gitu. Dua-duanya ya penting, kalau menurut saya ya dua-duanya memang harus punya tim kreatif, baik humas maupun marketing, humas maupun marketingnya gitu. Cuman yang dibuat itu beda. Kalau tim kreatif di bawah humas, berarti dia mengelola pesan-pesan yang berhubungan dengan kehumasan. Tapi kalau tim kreatif di bawah iklan atau promosi, yang mengelola konten-konten yang bernuansa promotif gitu loh. Misalnya tadi UMY mau bikin poster untuk menarik mahasiswa, menjaring mahasiswa baru, yaitu di bawah marketing, bawah promosi. Tapi kalau UMY mau bikin poster tentang bahwa UMY sudah siap pertemuan tatap muka, menurutmu itu di mana? Nah, UMY mau bikin pengumuman bahwa seluruh mahasiswa sudah divaksinasi, masuk mana? Nah, Anda bisa jawab sendiri. Ya. Tapi kalau UMY mau menargetkan 6.000 mahasiswa, itu masuk mana? Nah, kamu udah bisa jawab. Ya. Berarti kamu udah bisa membedakan, oh ini kegiatan humas, ini marketing gitu loh. Ya, ini promosi gitu ya. Jokowi mau meresmikan gedung baru, masuk mana? Humas. Ya. UMY mau adakan khitanan massal, pemberitaan menang itu siapa yang menangani? Humas. Gitu. Ya. Tapi kalau UMY mau adakan tes Penmaru, marketing, ya toh? Yang ngurusi admisi gitu loh. Bagian marketingnya UMY gitu. Kan kita juga punya marketing meskipun namanya bukan marketing ya, admisi gitu loh ya. Gitu. Berarti Masnya udah bisa bedain gitu. Ya. Oke, ada lagi? Oke, karena ini sudah pukul 12 ya, saya masih ada lagi kelas lagi dan ini masih pertama kali. Saya kira teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Halo? Enggak ada, Bu. Aman, Ada, Bu. aman. Nggak ada. Tidak, Bu. Ya, oke. Saya kira ya tadi cukup seru Mas ini Mbak diskusi kita dengan teman-teman yang online ya. Jadi maaf tadi teman-teman yang di Zoom jadi saya lupa saya sapa. Nah, ini mungkin itu salah satu kelemahan blended ya. Jadi saya fokus ke sini, lupa yang di sini. Saya fokus ke sini, saya lupa yang di sini, gitu kan. Jadi memang sebenarnya ya satu metode aja, memang idealnya gitu. Tapi kan ya ini multitasking itu susah ya. Membagi dua fokus itu sebetulnya otak manusia kan nggak bisa. Sulit gitu loh. Tapi ya sudah, nggak apa-apa ya. Oke, saya kira itu teman-teman nanti bahan dan lain-lain akan saya upload di e-learning meskipun tidak bisa hari ini, juga akan saya share di WAG ya. Dan untuk absen nanti nunggu saya dulu. Biasanya saya create agak sore atau kalau
sangat sibuk hari ini, biasanya saya create hari berikutnya. Tapi itu nggak apa-apa. Itu kan hanya sistem aja. Ya, hanya sistem aja. Ya. Mereka nggak akan ngecek itu hari Minggu, hari apa, kan nggak ada gitu ya. Itu hanya sistem saja untuk membantu teman-teman presensi. Oke teman-teman, baik yang di ruang kelas maupun di Zoom, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya yang sangat baik dari teman-teman semua. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan semangat ya. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Ibu. pamit ya. Ya Bu.